Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, pemirsa setia channel kami, channel Bejontunyo Akhirat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua. Jejak sejarah tak berbohong. Kita semua sudah menyaksikan foto tempo dulu masih hitam putih, sebuah dokumentasi Belanda. Apa itu? Seorang Kabid Paalwi bernama Al-Hamid sedang memanjatkan doa di makam perang pahlawan Belanda di Kembang Kuning, Surabaya. Bisa dibayangkan. Dihadiri juga Jenderal Sepur sekitar tahun 1944-1948. Pada masa tersebut pribumi sedang gencar-gencarnya berperang melawan Belanda dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga kita melek sejarah dan tahu siapa pengkhianat NKRI. Jadi jelas. Makanya kalau kita cermati, terus kita cocokkan dengan sejarah bangsa dan bernegara kita. Seperti contoh dokumentasi Belanda ini. Ketika seorang Kabid Paalwi yang bernama Al-Hamid ini mau mendoakan orang-orang Belanda yang dianggap pahlawan di makam Kembang Kuning Surabaya, yang di situ juga dihadiri jenderalnya Belanda yang namanya Jenderal Sepur tahun 1944-1948, yang mana pribumi berjuang mati-matian memerdekakan Indonesia, mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ini titik-titik krusial yang betul-betul luar biasa. Ketika pribumi sudah bersatu padu, nah ini ada kelompok yang di situ itu pengkhianat. Dan kalau kita cocokkan dengan fakta sekarang, bagaimana perilaku mereka? Yang mereka itu ibarat suatu klan yang tidak punya rasa terima kasih. Bagaimana mungkin dikatakan punya rasa terima kasih? Mereka sudah enak di sini. Coba kita tengok kehidupan mereka yang glamor, yang luar biasa. Istrinya banyak, kehidupannya mewah, rumahnya megah, fasilitas tercukupi, ya kan? Dan mereka selalu mengunggulkan tempat asal muasal mereka sampai diabadikan lewat lagu Ya Tarim, Ya Tarim. Tidak pernah mereka mengunggulkan NKRI. Tidak pernah kita mendengarkan mereka memuji negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka selalu mengunggulkan tempat asal muasal mereka. Ya Tarim, Ya Tarim. Dan narasi-narasi yang dibangun begitu luar biasa. Katanya orang berbondong-bondong mau bertempat tinggal di Tarim, karena Tarim adalah tanah yang betul-betul luar biasa. Maudiul Anwar, tempat keluarnya cahaya. Orang laki-laki yang sudah keluar kumisnya dipastikan sudah menjadi wali di Tarim. Wah, debunya bau wangi. Luar biasa. Luar biasa mereka. Mereka adalah golongan orang-orang yang tidak punya rasa terima kasih. Berarti apa? Mereka tidak sadar. Mereka itu hidup enak di sini. Berbeda seumpama mereka hidup di Tarim. Yang sampai detik ini Yaman itu masih dilanda perang saudara. Bahkan
kabar terakhir krisis kemanusiaan melanda. Dan Yaman termasuk kategori negara termiskin dunia. Ini realita, saudara-saudaraku. Jadi apa? Terus gaya mereka yang maunya mengunggulkan golongan mereka saja. Saking semangatnya mengunggulkan golongan mereka, mereka tidak segan-segan menghina kepada golongan yang lain, termasuk kayak kita. Dihina-hina seenak semaunya sendiri. Ini jelas tujuan mereka itu apa? Mau menguasai. Belum lagi ditemukannya makam-makam palsu yang bertuliskan, beralamatkan Khabib Topolowi. Makam-makam pribumi, orang-orang ternama, leluhur kita yang ternama, KRT Sumodiningrat, Panglima Perang Sepehi, berubah namanya menjadi Khabib Topolowi, kan itu. Terus makamnya ada 2. Terus Pangeran Diponegoro diklaim menjadi Ba'abut, tuanku Imam Bonjol menjadi Syihab, wah, Cut Nyak menjadi Syarifah atau Kabibah. Ini apa-apaan? Ini jelas ini ada grand design dari mereka untuk menguasai NKRI. Makanya hari ini kita harus sadar, saudara-saudaraku, sesadar-sadarnya. Tugas kita adalah menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Karena ini adalah rumah kita bersama. Terus siapa lagi yang menjaganya kalau bukan kita? Kita adalah pewaris NKRI ini, negeri Nusantara ini. Dan ini harus kita ketahui. Kami tidak menarasikan kebencian. Apa yang kami sampaikan ini berdasarkan fakta dan data, realita, termasuk dokumentasi Belanda yang berkerangka angka 1944-1948 itu. Ketika pribumi berjibaku mati-matian mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, memerdekakan kita semua, justru mereka itu ngopi bareng, bermesraan dengan kolonial. Ini jelas, ini suatu potret. Sejatinya mereka itu apa? Kalau bukan pengkhianat apa? Terus diperkuat dengan adanya Mufti Batavia, Utsman bin Yahya. Mau mengelak apa? Ini rekam sejarah mereka. Terus yang membawa mereka ke sini siapa? VOC, Belanda, dan dipekerjakan. Loh, bosnya mereka itu ya Belanda. Masa tidak nurut sama bosnya kan ya bisa dipecat kan, bisa berapi. Mudah-mudahan ini menyadarkan kita semua, biar kita melek sejarah, jangan mudah kita dihasut, dipropaganda oleh golongan orang-orang yang punya ambisi besar menguasai negara kesatuan Republik Indonesia, rumah kita bersama. Terima kasih, tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.